Jangan biarkan plastik bekasmu mencemari lautan. Fakta tentang sampah. Sebanyak 400 juta ton plastik dihasilkan dunia setiap tahunnya. 150 juta ton sampah plastik berada di perairan dunia. Pertumbuhannya mencapai 8 juta ton per tahunnya. Target 2040, Indonesia bisa terbebas dari sampah plastik. Dalam sehari, dalam satu rumah masyarakat bisa menghasilkan lebih dari 2,5 kg sampah. 80% dari sampah di laut Indonesia adalah sampah plastik. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Saat ini, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dunia penyumbang sampah plastik ke laut, atau satu posisi di bawah Cina. Sampah-sampah plastik tadi mengancam setidaknya 800 spesies. Hal ini terungkap dari hasil penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Pada tahun 2016, sebanyak 40% adalah mamalia laut dan 44% lainnya spesies burung laut. Data itu kemudian diperbarui pada konferensi Laut PBB di markas New York, Amerika Serikat pada tahun 2017. Konferensi menyebutkan limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahunnya. Plastik fleksibel seperti lembaran plastik, tas, dan kemasan dapat menyebabkan penyumbatan dan infeksi usus. Terkadang hal ini berujung pada kematian, terutama spesies cetarcea seperti paus, lumba-lumba, dan kura-kura. Sampah plastik di lautan juga menjadi masalah bagi Indonesia. Kita tentu masih ingat dengan penemuan bangkai paus sperma di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 18 November 2018. Bangkai ikan bernama lain paus kepala kotak itu kemudian dinekropsi. Hasilnya sungguh mengejutkan karena dari dalam perutnya ditemukan ratusan sampah plastik berbagai jenis seberat total 5,9 kg. Sampah-sampah tadi diantaranya sebanyak 1000 potong tali rafia, gelas plastik bekas air minum dalam kemasan ukuran 350 ml, 115 buah, dan kantong plastik 25 buah. Terdapat pula sepasang sandal jepit ditemukan di dalam perut bangkai paus sperma berukuran tubuh hampir 10 meter tersebut. Temuan ini menunjukkan betapa bahayanya dampak sampah plastik sehingga menyebabkan kematian seekor paus sperma, salah satu mamalia air terbesar di bumi. Temuan tadi sejalan dengan hasil penelitian World Wide Fund WWF Indonesia yang menyebutkan sebanyak 25% spesies ikan laut telah mengandung bahan mikroplastik. Tentu saja bahan tersebut berasal dari sampah plastik di lautan. Mikroplastik adalah partikel-partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm dan dapat dikonsumsi plankton, salah satu makanan utama ikan. Kondisi itu bisa terjadi karena setiap tahun laut Indonesia diperkirakan mendapat kiriman dari darat 70-80% sampah plastik bekas konsumsi manusia. Jumlahnya antara 480.000 sampai 1.290 juta ton sampah plastik dari total 3,22 juta ton sampah yang masuk ke laut dan pesisir.
Hal itu diungkapkan peneliti mikrobiologi laut dari Pusat Penelitian Oceanografi P2O, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Aryani Hatmanti, pada Seminar International Conference on the Ocean and Earth Science (ICOES) yang dilaksanakan secara daring di Jakarta 19 November 2020. Oleh karena itu, perlu adanya rencana strategis dalam pengelolaan sampah di mana para pemangku kepentingan berkolaborasi dan berkampanye untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai, mendaur ulang plastik, dan mengembangkan lebih banyak mikroba pengurai plastik. Sobat Diktator, kali ini hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021, saya Almataklan Tamir, kelas 4A dari SDN dan Jaringan 1 Surabaya. Saya mengikuti aksi bersih-bersih pantai Tambak Wedi ini bersama Bu Ika, kepala sekolah dan guru-guru yang lain, juga keluarga saudari Kim. dan juga keluarga saudari Kim. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Salam bumi pasti lestari. Lagi-lagi sampah yang jadi masalah, lagi-lagi sampah jadi serba salah, lagi-lagi sampah yang jadi masalah, lagi-lagi sampah jadi serba salah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tolak pemakaian limbah plastik sekali pakai, membuang sampah di tempatnya, membawa bekal dari rumah menggunakan tepak makan dan botol minum tumbler, mengurangi penggunaan kantong plastik. Jika berbelanja, pakailah tas sendiri dari rumah. Kemudian mengelola sampah yang kita hasilkan dengan berekobrik. Membuat ekobrik cukup mudah, tetapi harus mulai dengan benar. Ini adalah pola hidup dan kebiasaan jangka panjang. Ekobrik pertama sangatlah penting. Ikuti petunjuk sederhana untuk membuat ekobrik yang sempurna. Pertama, kumpulkan, pisahkan, bersihkan, siapkan segala jenis plastik untuk membuat ekobrik. 2. Pilih merek dan ukuran botol yang sama. Saya menggunakan botol aqua. Kode apa sih yang paling banyak di komunitas Anda? Memiliki ekobrik dalam botol yang sama sebangun mempermudah dan memperindah hasil. 3. Masukkan plastik lembut Masukkan plastik lembut yang berwarna untuk dasar botol. Masukkan plastik lembut yang berwarna untuk dasar botol. Juga untuk membuat konstruksi bangunan ekobrik di sini. Setelah dimasukkan, kemudian dikatakan seperti ini. Potong plastik bersih dan rendah dan kemas.
Hati-hati jangan sampai memasukkan logam atau gelas yang bisa merusak botol. Hindari mengepak sisa makanan yang akan terurai di dalam. Gunakan batang bambu atau kayu untuk menekannya. Setelah ditekan kemudian kita timbang. Jika sudah setengah dari target maka boleh dilanjutkan. Pastikan kepadatannya merata ya. Kualitas ekobrik sangatlah penting. Timbang ekobrik Anda secara berkala. Pastikan kepadatannya merata dan memenuhi standar. Seperti ini. Kepadatan minimum standar GEA adalah 0,33 gram per mililiter. Berat ekobrik minimum sama dengan volume botol kali 0,33 gram. Contoh, 1500 ml sama dengan minimal berat 500 gram. Untuk yang 600 ml minimal berat 200 gram. Siap. Siap membangun. Jika sudah memiliki ekobrik cukup banyak, kita siap untuk membangun. Ekobrik dapat disusun menjadi modul dan ruang hijau. Pemanfaatan ekobrik paling gampang, cepat, dan asik adalah membuatnya menjadi bungkusan modular. Dalam kegiatan ini, kami akan membuat 4 modul hexagon menjadi meja dan kursi.
Eco-breaking adalah cara sederhana untuk bertanggung jawab atas plastik kita, menjauhkannya dari biosfer, mencegah masuk ke industri, dan memanfaatkannya dengan baik.